Sambil toya-toya, Neng jawab, Neng anak mana, Neng orang mana gitu, Neng siapa gitu kan. Sambil begini bang, si Bani tuh nengok mukanya, kabur deh, gue ditarik bang. Enggak bang, gue nggak bisa lama-lama kata cewek. Gue kudu pergi sekarang. Bani nggak bang, mau pergi kemana? Pokoknya udah gitu aja bang. Tolong bilangin, King, gue minta maaf. Terus gue titip carrier ini, ntar kasihin ya ke King. Udah begitu doang bang. Gue turun duluan ya bang. Gue tahu dia udah meninggal. Ceweknya padahal udah meninggal bang. Meninggalnya di sini, di antara pos 1 dan pos 2. Lu mati, gue juga harus mati. Gue mati, juga harus mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Nah di samping saya sudah ada Bang Del. Waduh, abang ketemu lagi. Siap. Oke, Bang, gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Baik, Bang ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang. Siap. Gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, Bang Del ini sudah pernah bercerita, Bang ya? Iya. Yaitu kalau nggak salah di Gunung Papandayan. Yep. Mungkin teman-teman semua, oh Papandayan, banyak yang meremehkan gitu kan. Tapi nanti dulu, tapi tahun berapa tuh Bang itu Bang? 2001 tuh, gitu kan. Kalau sekarang mah oke, udah dikelola sama PT gitu kan. Betul. Kalau dulu kan mungkin ya, jangan dibandingkan dengan puluhan tahun. Misalkan 2 tahun setahunnya juga udah beda pasti. Namanya alam ya. Iya betul. Oke, itu kalau nggak salah bukan kalau nggak salah, emang bener kalau di pendakian Gunung Papandayan itu kalau nggak salah ada 2 pendaki SMP ya, pramuka ya. Iya. Yang saat itu mohon maaf tersesat gitu kan. Terus juga nggak cuma Papandayan aja, tapi ketika turun Papandayan langsung Cikure. Iya. Jiwa-jiwa muda tuh kan, kalau bawa kendaraan sendiri Vespa, ya kan. Pengen ngelancong aja udah terus kemana aja deh, kemana hajar gitu kan. Iya. Karena kan kesempatan nggak bisa datang 2 kali. Wah, gue udah jauh-jauh sini nih, sekaliannya tuh wah kan gitu Bang ya. Betul. Oke. Nah jadi teman-teman semua yang belum nonton, tonton aja dulu deh. Itu nih gue kasih video di sini. Itu juga cukup kita bertanya-tanya, terutama yang panci itu sih sebenarnya. Gue masih ingat panci itu. Oh iya betul. Iya kan, yang bikin gue melongo. Oke Bang, kalau pertama kan cerita pertama itu kan Papandayan dan juga Cikure digabung tuh ya. Nah pada video kali ini nih Bang Del ini akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih Bang? Gini deh Bang ya, karena gua ngelihat dari komentar yang video pertama itu tentang kisahnya Bani gitu. Jadi gue mungkin mau nyambung dulu ya, cuman tahunnya agak loncat dikit gitu. Gunung Gede tahun berapa sih? 2003, jadi agak loncat lah. Oh gitu. selang 2 tahun. Selang 2 tahun. Nah berarti selang 2 tahun tuh karena tadi Bang Del udah nyebutin Bani, berarti sama si Bang Bani lagi. Gitu. Oh berarti kalau bisa dibilang Bang Bani sama Bang Del ini kayak udah temenannya udah buset deh, sobat kentol nih kayaknya. Buset deh, iya dah. Iya kan? Bisa dibilang begitu. Oh, oke. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Bang, dalam pendakian Gunung Gede tahun 2003 itu ngalamin kejadian apa sih Bang? Intinya tuh Bang? Intinya sih sebenarnya Bani ini jadi perantara untuk apa namanya? Jadi gue kalau misalkan mohon maaf kalau misalkan gue agak ngegeter gitu kan, suara gue agak ngegeter karena ini menyangkut paut agak tragis gitu Bang, endingnya gitu agak tragis gitu. Nah ini Bani itu disuruh ngasihin sebuah tas carrier ke pacarnya gitu. Tapi nggak semulus itu. Nggak semulus itu gitu, karena gue pun diganggu gitu sebenarnya. Gitu. Oke. Nah gue penasaran sih Gunung Gede. Kalau boleh tahu Bang, masih ingat Bang lewat rumah tuh Bang? Putri. Putri. Oke, berarti saat itu masih murah ya?
Gue dulu berapa ya? Masih belasan ribu kalau nggak salah bang. Masih belasan ribu. Okay. Nah itu masih murah, kalau sekarang kan udah wah tahu sendiri lah. Ya gitu kan. Betul. Oke, mungkin tahan dulu kali bang ya cerita ini siap. bang ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Pertama-tama gue pengen ngucapin makasih gitu kan. Kemarin gue dari Lebak Bulus bang, gue mogok motor gitu, terus ditolongin sama anak Vespa. Jadi untuk awal-awal ini makasih banget gitu. Pengen makasih nih anak-anak buat anak-anak Vespa gitu. Gitu. Karena kalau anak Vespa tuh solid nih bang. Solidnya bang ya. Wah, gitu. Gokil. Tapi nggak anak Vespa juga sih. Semua klub motor tuh emang solidaritasnya tinggi gitu. Ya, mantap. Ya kalau gue kan gue demen Vespa nih bang. Ya jadi gue makasih banget karena kemarin yang nolongin gue tuh anak Vespa gitu bang. Okay. Gitu. Oke gini bang, awalnya sih kalau 2003 itu hari Jumat bang. Hari Jumat gue masih megang Nokia. Kalau gue bilang sih, kalau orang-orang Bogor sih bilangnya handphone cinit-nit gitu kan. Kalau ada cinit-nit. Cinit-nit. Karena kan kalau misalkan SMS kan nit-nit gitu kan. Gitu. Oh iya, ya kan? cinit-nit oh iya kan. Dan itu kalau misalkan SMS itu kan mahal tuh bang, 350 perak gitu kan. Oh iya, per SMS. Dan itu kalau SMS itu cuma 160 karakter gitu, nggak bisa banyak gitu kan. Iya. Cuma 160 karakter gitu kan. Ya kan? Itu zaman-zaman. Lagian itu layarnya cuma segede gini kan, kecil kan. Itu ada SMS bang ke gue masuk. Jadi ini teman SMA gue tahun 99. Cuman waktu itu kan gue nggak lulus sekolah nih bang. Gue beda sekolah nih sama dia. Tapi gue kelas 1, kelas 2 tuh gue sama dia gitu kan. Ini tiba-tiba dia SMS gue. Ih, gue bilang ini teman gue nih. Gue panggil namanya King ya. Namanya King. Dan lu di mana? Gue di rumah. Gimana kabar lu? Gimana keluarga lu? Gue bilang baik. Lu bisa nggak antar gue katanya. Kemana? Ke Gede. Gue siap aja gue bilang gitu. Emang lu masih suka nanjak? Masih sih gue bilang gitu. Kalau misalkan emang gue lagi pengen ya gue naik gitu kan. Ya udah gimana kalau misalkan kita Minggu nih, dia bilang gitu. Nanjak. Bisa cepet amat gue bilang gitu kan. Ini hari Jumat bang. Hari Jumat siang tuh. Abis Jumatan gue dapet SMS. Gue sarannya ke rumah Bani. Karena si King ini pengen Bani ngikut gitu kan. Gue nggak mau misalkan berdua gitu kan. Ya udah. Singkat cerita gue abis SMS-an agak sorean jam abis asar gue ke rumah Bani gitu kan. Assalamualaikum, gue bilang kan ke rumahnya gitu kan. Mak, Bani kemana? Tahu nih, jadi dia emaknya tuh kayak yang lagi sakit bang. Jadi palanya tuh kayak pakai koyo gitu kan, pakai koyo gitu. Mak lagi sakit? Iya katanya. Coba susulin Bani dah. Jadi sekali lagi bang ya, yang namanya gue sosok Bani itu kan, selain dia orangnya rock and roll, dia yang satu lagi bang yang bikin gue salut. Dia tuh sama orang tuanya berbakti banget bang. Oke. Gitu dia nggak pernah ngeliatin badung dia gitu kan, bangor dia. Emaknya sebenarnya nggak tahu gitu. Jadi di rumah itu benar-benar si Bani itu sama emaknya berbakti dan benar-benar penurut gitu. Jadi emaknya kalau misalkan di rumah tuh pagi-pagi emaknya belum bangun dia udah bangun bang. Gitu. Jadi kalau misalkan emaknya ntar dibangunin walaupun maaf nih waktu itu bang Bani emang jarang sholat gitu. Tapi kalau misalkan bagian subuh pun emaknya dibangunin mama subuh gitu kan. Tempat tidurnya dibenahin sama Bani, terus beberes rumah gitu kan. Salut gitu bener asli. Nah saat itu kata emaknya gini, Bani disuruh ambil air sama mama gitu, kemana ke bawah gitu. Jadi di rumah Bani itu ada kayak makam, terus ada ke bawah tuh ada mata air bang gitu kan. Terus sekalian mak ambil nyariin tutut, mak pengen tutut kayak gitu. Sampai begitunya bang gitu. Oh ngambil tutut ya dah. Susulin dah gitu dari mak pengen banget tutut katanya begitu. Dari ya mungkin kan sekarang mak kita sakit bang. Masa iya pengen sesuatu nggak kita kabulin gitu kan. Tapi ini lama banget nih, gue bilang, Ban lu kualat nih gitu kan, lu ngerjain mak lu, gue bilang gitu kan. Terus gue susulin, pas susulin dia lagi enak-enakan bang tuh di bawah jadi di gua zaman dulu ya, itu sungai cuma sebatas kaki bang, mata kaki lah sebatas mata kaki, itu bersih banget.
Dan itu Tutut Masih kelihatan kelihatan dari banget. atas ya? Oh. Makanya paling Tutut tuh itu gitu. Karena bersih, kelihatan nih, bersih gitu ya. gitu kan si air kali itu bersih, diambilin tuh. Dia lagi enak bang, di kayak keramba kecil dia lagi duduk lagi ngopi lagi gini aja. Gua tepak aja, ban lu gila lu kualat lu. Emang apa lu? Lu ngapain di sini? Gua lagi bengong, gua lagi bingung katanya. Bingung kenapa lu? Mak gua lagi sakit, gimana ya? Gimana apanya? Udah lu jangan mikir aneh, tuh ditungguin mama lu. Terus apa namanya? Air tungguin tuh sama mama gitu. Bentaran dia bilang gitu. Nah, beneran lu ada Del, dia bilang gitu kan. Beneran lu ikut gua katanya. Mau kemana? Udah ikut, dia bilang gitu. Jadi nih air, jadi sebelah sini tuh ada kayak sawah-sawah, terus ada kebun-kebun, ikut gua katanya. Ngapain? Udah lu ikut katanya. Terus dia masuk ke kayak semacam kayak sawah-sawah gitu. Dia datang ke gua bang. Nih, dia bilang gitu. Kodok bang. Dia bawa kodok sama gua. Nih kodok. Gua bilang ban, buat apaan kodok? Gua bilang gua geli. Gua bilang gitu kan. Udah lu pegangin. Nggak mau gua bilang gua geli. Lu bawa inian nggak? Meteran. Buat apaan meteran? Gua bilang kan. Emang lu kata gua tukang bangunan? Gua bilang gitu kan. Udah. Jengkalin, dia bilang gitu. Gue yang megang kodoknya, ntar lu yang jengkalin ya. Nggak mau, gue bilang. Udah jengkalin sama dia bang. Udah nih, gue jengkalin. Jauh sama gue bilang jauh tapi kodoknya. Gue jengkalin tuh bang, tuh si kodok tuh udah. Terus dipegang, terus badan si kodok tuh dikerok sama dia. Gue bilang ban, lu ngapa lu ban? Lu kata kodok ular lu, ntar lu ganti kulit gimana? Gue bilang gitu kan. Kodok ini dia bilang gitu. Nggak taunya. Jadi niat si Bani katanya gitu kan, ini kalau misalkan kodok dikerok dadanya, katanya keluar angka. Oh. Nah dia buat masang togel katanya. Itu keluar bang. Gue bilang yang bener ban, iya beneran. Lu tungguin, dikerok bang itu sama dia bang. Ini yang dadanya gitu bang. Kohok kodoknya iya sambil kohok. Masuk angin berarti itu masuk angin. Gue bilang ini kodok bang. Lu kata masuk ke angin apa? Hidup di air lu krok-krok gue bilang. Udah lu diam. Krok bang sama dia bang. Keluar tuh bang angkanya bang. 4, 5, 6. Udah kan. Udah tuh gue bilang. Lu ngaco-ngaco udah balik tuh gue bilang gitu kan. Balik. Ya udah balik tuh bang. Jadi ini bawah agak tanjakan. Dulu kan di kampung gua tuh tanah masih lempung bang. Jadi kayak tanah merah gitu. Cuman emang lagi nggak hujan gitu kan. Pas naik begini itu surut bang. Mau maghrib deh pokoknya mau pas ada kedenger orang lagi baca-bacaan ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Ban balik gue bilang gitu. Terus pas jadi kayak ini kan kebun singkong gitu kan, jadi gang-gang kecil gitu kan masuk gitu. Tiba-tiba gue bilang, "Ban, kok itu ada cewek?" Gue bilang, "Itu siapa?" "Ih, menek teh," kata si Ban. Udah samperin sama gue tuh. Jadi si cewek itu pakai baju putih bang. Gue sih ngeliatnya biasa bang, cewek pakai gaun putih, udah gitu aja gitu yang gue lihat. Cuman dia lagi nunduk si ceweknya gitu kan, tapi sembari jongkok, ininya nggak kelihatan kakinya, jadi ketutup gitu kan. Jadi pakai bahasa Sunda nih bang. Gue kalau misalkan ini kuping gue panas bang, ngomongin. "Neng, lu ngapain di sini?" "Dua mau maghrib neng, pulang," kata Bani gitu. Neng, diem aja." Terus, ya gimana nih kata si Bani. "Gimana apanya? Ini siapa?" "Ih, menek teh," kata Bani. Itu ditoyor-toyor bang, si cewek. Karena diem aja, bagi Bani tuh ini cewek kalau misalkan ditanya kan kurang sok. Kalau di orang Sunda tuh kalau misalkan nanya tuh harus dijawab gitu. Jadi kesannya nggak sopan gitu. Itu ditoyor-toyor bang. Abis ditoyor, dia ke belakang si cewek tuh. Si cewek, Del tuh kok ekor apaan tuh Del? Jadi kayak kucing itu bang, ngegibas-gibas gitu kan si ekornya gitu. Karena kan itu nggak hujan gitu kan, jadi kelihatan gitu kan bekas-bekas gibasan si ekornya gitu kan. Balik lagi sambil toyor-toyor, "Neng jawab neng anak mana, neng orang mana gitu, neng siapa gitu kan." Sambil begini bang, si Bani tuh nengok mukanya, kabur deh, gue ditarik bang, tarik gue, beneran itu mah. "Lu ngapa sih Ban? Gue sama lu mah apes mulu," gue bilang. "Ntar di rumah," dia bilang gitu, "gue ceritain ntar gue di rumah," katanya. Abis nyampe rumah, nah itu sebelum si Bani kabur gitu, itu si Tutut dilempar ke si muka si cewek ini gitu. Jadi menurut sudut pandang Bani itu, katanya sebelah kiri itu katanya tengkorak doang bang. Tengkorak doang, nggak ada matanya mungkin itu kayak nongol di sini doang tuh kayak mau putus gitu. Yang sebelah kanan tuh kayak apa sih? Pokoknya kayak lilin kayak meleleh gitu tuh. Banyak darah gitu, yang banyak belatung gitu. Makanya si Bani kabur gitu. Baliklah kita ke rumah nih ceritanya. Pokoknya intinya gua nggak tahu deh itu apaan, tapi nggak ada ekornya. Baliklah gua ke rumah.
ban itu apaan? Gua nggak tahu dah, pokoknya mukanya kayak begitu gitu kan. Emaknya keluar, ban kenapa ban gitu. Enggak mak, enggak cerita tuh mamanya. Ban, Dirjen mana? Terus tututnya mana? Gue lupa bang, gue lupa karena kan si Dirjen itu kan ketinggalan. Terus si tutut kan dilemparin ke situ. Iya. Sebelum gue ngambil lagi ke situ bang, jadi si Bani cerita itu kan, cerita yang ini. Terus emaknya ngomong gini, ban, tuh muka lu kenapa hitam sebelah gitu, kayak mehong gitu bang. Terus dia mimisan, tiba-tiba mimisan. Jadi, tapi ini ceritanya nih, cerita Bani. Tadi mah katanya Bani kalau di kampung itu kan kejadian kan sebelum puasa nih bang ya. Kejadian sebelum puasa. Jadi kalau di kampung gue tuh dulu, kalau misalkan ada yang ngalamin zaman sekarang tuh, kalau sebelum puasa tuh bikin kayak bambu gede, kayak meriam gitu. Sebutannya bedil. Yang gitu kan. Bedil apa sih? Bedil bambu ya, sebutannya bedil bambu atau apalah gitu kan. Jadi katanya Bani tadi diajakin sama anak-anak katanya. Bani suruh niup-niupin bolongnya itu bang. Ditiupin sama dia, taunya meleduk bang, ngomong dia. Kan suaranya gila bang itu kan, gitu kan. Pas lagi niup bang, jadi si suara tuh bukan ke depan bang, di sini. Mehong bang dia bang, mukanya. Terus berdarah kan, gue bilang ini nih gara-garanya. Nah gue bilang lu kualat, gue bilang gitu kan, lu kualat lu sama emak lu gitu kan, lu lama-lama lu ngambil tutut, gue bilang gitu kan. Terus gue balik lagi kan bang ke si tutut itu kan ngambil, ada sih bang, dan itu ada bekasnya bang. Ada bekasnya kibasan itu. Kata Bani, oh ini mah kunti kali. Tapi gue bilang kok ada buntutnya. Gue nggak tahu tuh. Kalau misalkan ada yang tahu boleh tuh komen iya. Komen tuh. Jadi sosoknya sih kayak kuntilanak. Bakun ya, cuman ada ekornya. Ekornya ekor hewan lah gitu. Berarti kuntilanak Persia. Angora gitu maksudnya. Angora. Tapi emang ada hubungannya dengan luar negeri ada gitu, ada hubungannya. Karena kan ini yang gue ceritain ini kan yang ngasih tas ini kan orang luar bang. Siap. Keturunan Jerman. Bapak jaring mah preman gitu kan. Gue langsung ngomong, ban lu masih kenal si King nggak, teman gue yang SMA? Iya, ngajakin nanjak nih, lu mau nggak? Hayu dah, dia bilang gitu. Iya dong, hayu gitu. Tapi gue izin dulu mama gue, dia bilang gitu kan. Mama gue tuh sendiri, gue lagi sakit gitu. Ya udah, wajib nih. Ya bener bang ya. Kita boleh nomor satu ya, disatuin nomor satu ya buat para pendaki ya. Izin itu nomor satu bang. Ya betul. Nomor satu, izin orang tua itu paling penting gitu. Alhamdulillah tuh bang tuh diizinin tuh mamanya. Kebenaran itu kan hari Jumat, hari Sabtu tuh mamanya udah sembuh bang. Jadi hari malam minggunya tuh gue di ini dulu bang, ke daerah Batu Tulis. Gue mau Bani nih bang, ziarah ceritanya. Ada kalau misalkan orang Bogor yang tahu itu pemandian Cipulus bang. Ada pemandian Cipulus. Gue mandi, habis mandi gue ziarah segala macam gitu. Ini si Bani lagi nih bang nih di kamar mandi. Baru dia masuk bang, gue denger bang, jur cuma tiga kali bang, dia keluar bang. Astagfirullahaladzim, kenapa? Dia ngeliat kodok lagi bang, itu segede meja, dia bilang bang. Gak jadi gue bang, gue bilang gitu. Gak ngerti deh gue, tapi mohon maaf ya, ini kan penglihatan Bani kan ya. Betul. Ini mohon maaf nih buat anak-anak orang-orang Bogor ya. Tapi penglihatan Bani ya seperti itu. Gue bilang apa hubungannya nih? Apa karena kodok yang si Bani dikerok pun gue bilang. Kok si Bani di teror sampai ke Cipolos itu kan. Itu segede meja dia bilang. Gue bilang nih si Bani lu giting lu ya, gue bilang. Enggak, gue bilang gue beneran gitu. Karena yang gue bilang tadi bang ya, biar kata orang Baninya tukang mabok, terus rock and roll gitu. Bani orangnya jujur bang. Singkat cerita, hari Minggu lah nih bang, datanglah nih teman gue kumpul di rumah gue gitu. Datanglah si King ini ke rumah gue. Terus nanjak nih, gue sendiri bang nih, gue yang pakai motor hijau, kalau si Bani pakai motor yang biru gitu. Itu punya gue dua-duanya bang. Kalau dulu kan kalau misalkan si Maxi itu kan nggak kayak sekarang ya bang ya, cuman KTP aja udah bisa masuk deh gitu. Dan itu yang tadi gue bilang gitu kan, gue lupa bang, itu si Maxi dulu berapa masuk pendaftaran bayar, masih belasan ribu lah, masih belasan ribu saat itu gitu kan. Gue bayar, gue masuk hujan gede bang. Terus Bani bikin paisit, jadi kayak terpal sementara lah di pas pintu masuk rimba gitu kan. Tiba-tiba Bani inisiatif kali ya, udah buka tenda tuh Bani, buka tenda yang segitiga itu bang, segitiga pramuka ya, tenda pramuka betul. Tenda pramuka bikin. Terus gue bikin ini kan Indomie gitu kan, zaman itu kan masih Indomie gitu. Air habis bang, gue bilang Ban, air habis, ya udah bentaran dah. Jadi sebelah situ kayak ada ini aliran air gitu. Ya udah Bani kesono ngambil air, balik lagi gue bikin kopi biasa bang. Habis Indomie terus ngopi, tiba-tiba kita ketiduran bang, nggak tahu ngantuk, nggak tahu siapa yang, soalnya kan hujan gede bang, itu hujan gede, tiba-tiba gue ketiduran gitu. Terus
Gue bilang nih, bau apaan nih? Gue bilang ya. Gue bangun bang. Bau apaan? Nggak taunya si Bani bang. Kentut dia. Dalam tenda. Terus gue orang bang, bayangin bang, orang lagi tidur enak-enak yang nyium apaan ya? Gue ngeliat tuh pas, jadi dia sebelah kanan gue bang. Jangan ketawa bang. Dia sebelah kanan gue, dia nungging bang. Tidur. Gue bilang ban, tapi ngorok bang, nih orang. Ngorok tapi dia nungging ceritanya. Tapi kentut, gitu. Buset bang, baunya tahu sendiri, tenda dalam bang. Kayak teman gue Batino. Tawan ya, tawan tuh. Merem tapi silitnya nggak merem bang. Dadut bener. Baunya bagaimana bang? Wah, Muter-muter sini kan, iya. hidung-hidung gitu kan. Ini nyemplung cerat gue. Nah udah gitu, gue bilang ban lu gila bener lo. Gue bilang tidur, ngorok, nungging, kentut lagi. Gue keluar lah bang. Keluar tuh hujan udahan gitu. Tapi gue ngeliat jam 7 bang. Sedangkan yang gue tahu ini hujan kurang lebih 2 jam sampai 3 jam melenceng gitu dari jam gue gitu. Gue ngeliat jam gue 19.00 saat itu ya, mungkin gue lupa ada, pokoknya jam 7 aja. Padahal yang gue rasain ini hujan lama banget bang. Tapi jam-jamnya 7. Berarti kan gue cuma sejam kasarnya gitu. Gue jadi pas masuk tuh abis maghrib, pendaftaran abis maghrib gue mau nanjak tuh 6:30 lah gitu. Gue nunggu tuh, gue bikin Indomie aja berapa menit bang. Iya. Belum ngopinya, belum ngobrolnya, terus ketidurannya. Kentutnya. Gitu. Belum kentutnya. Iya dong. Iya belum kentutnya kan. Tapi gue ngeliat jam 7 bang. Berarti kan setengah jam yang lalu. Nggak gue pikirin bang. Karena ini udah asat nih hujan nih. Bani keluar kan, biasa lah gitu kopi. Gue bilang suwe lu. Dia ketawa bang. Gitu. Berarti dia ngerasa dong. Iya, rese banget bang. Gila lo. Bagi-bagi rezeki begitu doang bang. Aduh, set gue bilang. Bagi-bagi rezeki bro. Gue bilang. Rezeki sih rezeki beginian. Tapi nggak gitu juga gitu kan. Set tuh gue bilang. Mau naik apa nanjak nih? Gue bilang. Nanjak dah, dia bilang gitu. Mumpun udahan nih, udah asat nih, udah dah. Biasa bang, dia pakai headset nih, tahu sendiri kan Bani pakai headset, kacamata di sini. Biar kata malam bang, kacamata nggak pernah lepas, gila rock and roll. Dan itu gue pakai jeans dan dia robek-robek, tahu sendiri bang. Naik gunung pakai jeans robek-robek, dinginnya gimana tuh? Tapi Bani emang fisiknya kuat banget gitu kan. Yang gue ceritain dari awal pun begitu kan sosoknya gitu kan. Pos 1, nah abis pos 1 biasalah sebat 2 bat gitu kan. Terus pas mau nanjak lagi kan, gue kalau misalkan ada yang tahu bang nih bang, namanya daun pulus ya. Kata Bani bang, dia cuman kalau misalkan ini daun nih bang, dia pegang begini doang bang, sama dia digini-gini doang nih si daun, dia begini bang. Aduh, dia bilang gitu lah, jadi kayak kejang gitu, kayak kejang. Gue bilang si Bani kenapa? Ban lu kenapa ban? Ban lu kenapa ban? Gue bilang gitu, nggak ngomong bang. Jadi kayak bener-bener kesakitan gitu bang. Itu kalau nggak salah namanya, kalau misalkan ada yang tahu boleh komen juga bang. Itu namanya daun pulus katanya. Daun pulus. Itu katanya sih beracun gitu, nggak boleh dipegang gitu. Gue nungguin bang, ini si Bani kenapa? Gue bilang gue kerasukan. Gue jarang banget gue ngeliat dia kerasukan bang. Kalau misalkan dia gue belum pernah dah. Pokoknya gue belum pernah gue ngeliat kondisi Bani seperti itu saat itu kan. Begini bang, udah bener-bener kayak orang kejer gitu kan, apalah sebutannya gitu kan, begini gitu, kayak kesakitan bang, tuh gitu. Jadi kalau misalkan gue pegang tuh, terus kata King, jangan dipegang gitu. Jadi kalau misalkan dipegang sakit bang katanya. Cuman emang nggak lama bang, cuma 20 menit doang lah, paling lama setengah jam lah. Lumayan juga sih. Iya tapi kan kesian bang, ya kan? Ya kesian, dipegang aja sakit bang. Iya, dipegang aja sakit. Gitu. Nah singkat cerita pokoknya dia sembuh deh ya, dia sembuh. Gue bilang, Ban lu jangan rese deh Ban. Gue bilang lu jangan mulai deh, gue bilang gitu. Lu rese nih, gue bilang. Gue tahu lu minum, gue tahu lu mabok, tapi gue jangan gini caranya. Gue bilang, gue agak gue marahin gitu kan. Lu bikin gue khawatir lah gitu kan, khawatir. Lu kenapa? Gue nggak tahu deh. Gue bilang tuh daun lucu amat, dia bilang gitu. Terus sama dia cuma pegang, gue diginiin doang. Gue demi Allah gue nggak ngerusak sama sekali. Gue nggak mau gue ngerusak hutan, dia bilang gitu. Gue nggak mau ngerusak alam kita, dia bilang gitu. Wah, keren banget gue bilang. Gue cuma beginikan doang nih sama dia nih. Tahu tuh beracun, dia bilang gitu. Gue bilang suwe lu, gue bilang tuh bikin gue kaget gitu kan. Gue bilang lanjut nggak, gue bilang ya dong, gue bilang malah semangat bang. Diambil tas gue mana, diambil bang, minum lagi biasa. Minum lagi terus ngerokok biasa lagi bang. Gue bilang nih suwe bener nih orang, fisiknya gila bang asli. Padahal dia tadi kesakitan, sembuh, minum, ngerokok, yuk cabut yuk. Udah biasa lagi kan orang. Asli bang, asli. Gila deh, salut gue. Jadi pertengahan antara pos 1 pos 2 ini kan ada belokan gini bang, ada belokan gitu kan. Kedengeran bang suara headset dia kedengeran, sedikit selintis gitu kelihatan lagi. Kedengeran lah gitu kan. Gue tahu ini lagu What Lion yang Till Death Doors Part, gue bilang. Si Bani ada nih di belakang gitu kan. Dia ngasih ke gue nih bang, biasa. Bako cinta. Ke gue gitu kan.
terus ke Bani gitu kan, terus ke gua lagi, ke depan lagi gitu kan. Rolling gitu kan. Sebat itu bang, cuman pas mau habis nih bang, pas itu belokan yang barusan gue ceritain, gue mau ngasih ini hilang bang si Bani bang, hilang, nggak ada si Bani. Itu cuma sedetik bang, cuma sedetik hilang tuh si Bani, nggak ada kabut, nggak ada apa, tapi ngilang tuh si Bani. Baru mau gue giniin bang, kasarnya nih ban gitu kan, kan dari depan kan, nih gitu kan, nggak jauh bang. Sekarang paling dari sini ke sini paling setengah meteran kan, nggak mungkin hilang bang. Udah gue bilang astagfirullahaladzim si Bani ngapa lagi gitu kan. Gue pikir gue kencing kali ya, Bani kencing kali ya, tapi kan nggak mungkin, dia pas nepak gue, apapun itu bang di gunung dia pas nepak gue, dia bentaran, gue pipis ya, ini nggak ada, tiba-tiba ngilang bang, jejaknya pun nggak ada, suaranya pun nggak ada. Gue nengok bang, itu tiba-tiba jadi apa sih bang? Di semak-semak hilang tuh jalur. Pokoknya gue nggak mau nyebutin jalurnya, pokoknya antara pos 1 dan pos 2 itu. Gue nengok begini, gue ngelihat Bani ngilang, gue balik lagi ke sini, semak-semak bang, jalur hilang, bingung kan gue. Hujan turun lagi bang, gede, dan itu nggak berhenti. Pakai ponco sama gue kan, gue nyari Bani ini, senter biasa kan, senter zaman dulu kan. Kayak arsip ya? Kan yang tekan. Iya benar ya, yang oranye itu bang, warnanya oranye kan. Astaga si Bani kemana? Gue udah bener-bener asli was-was nih bang. Gue tahu nih, gue bikin salah nih. Gue bilang pasti gue ada kesalahan nih kan. Ya kalian tahu kan yang di video pertama tuh gue punya niat buat ngambil Edelweiss karena nggak kesampaian kan si Edelweiss, dan itu gue punya niat lagi untuk ngambil Edelweiss di tiap gunung saat itu ya. Saat itu. Tiap gunung pasti gue punya kenang-kenangannya bunga itu kan. Gue terbas aja kemana aja ketemunya gue gitu, karena kan itu hujan gede gitu kan, gue agak nunduk begini kan, gue pokoknya gini aja, jalur nggak ada, sama sekali nggak ada gitu kan. Tiba-tiba alhamdulillah bang gue ketemu sama si Bani bang, dia kayak lagi jongkok begini gitu kan. Oh si Bani alhamdulillah dalam hati gue gitu kan, alhamdulillah. Nyet gue bilang, lo bikin khawatir gue lo, pokoknya gue omelin dah, lu ban, lu jangan gini ban caranya ban, lu kalau misalkan emang lu marah sama gue, tapi jangan gini caranya, lu bikin gue khawatir, gue bilang gitu kan. Dia nengok bang ke atas, tiba-tiba itu di mata dia keluar bang darah, di hidungnya kok keluar darah, di mulutnya keluar darah, nyengir bang dia bang, nyengir di sini, ngelebar begini, itu matanya mau copot. Terus dia ngomongnya dia pas keluar, bukan nafas keluarnya bang, tapi belatung. Kalian ngapain di sini? Terus sembari mencerat belatung bang. Kabur kata si King teman gua, kabur. Aduh pokoknya gua nggak peduli itu depan gua semak kayak apa kayak, dan itu yang bikin gua bingung tuh antara pohon dan pohon tuh paling semeteran bang, jadi kayak rapat gitu, Yang penting gue terabas bang, gue beneran ngeri gue ngeliat begituan. Jadi intinya mungkin gue begini kali bang ya, paling gue begini gitu. Gue terabas, terus gue ketemu gubuk, kayak sebuah gubuk gitu. Cuman gubuknya kayak gubuk zaman dulu gitu bang. Ketemu lagi si Bani bang. Tapi agak mendingan nih, gue bilang nih, ini si Bani kali bener gitu. Cuma dia lagi duduk begini, gitu kan, lagi begini, agak-agak nunduk begini, Ban. Lu beneran Bani kan? Gue bilang gitu kan, sembari gue ngegeter gitu bang, gue cerita juga sembari ngegeter, Ban, lu ini beneran Bani kan? Dia begini doang gitu. Cuman gue agak sanksi nih, dalam hati gue beneran agak sanksi. Ban, tadi gue ketemu lu Ban, tapi setan Ban. Gue bilang gitu kan, setan mukanya begini, gue bilang gitu. Terus gue nengok gue ngomong sama teman gue nih kan, gue mau minta rokok ceritanya bang, maksudnya minta air dan minta rokok lah gitu. Pas gue nengok lagi, kayak gini bukan mukanya, itu kepalanya diambil bang, dikasihin ke gue. Kayak gini bukan mukanya. Ih gue merinding aja. Kayak gini bukan, itu muka Bani depan gue bang. Bilang lagi, kayak gini bukan, sambil kayak nyeringai gitu bang. Dan itu ngeluarin kayak belatung lagi. Langsung lempar, kabur gue bang. Lari sekenceng-kencengnya, dan itu bener-beneran gue bener nggak ngerti. Ini gue kenapa? Ini gue mimpi atau enggak? Gue bilang gitu kan. Ini beneran, mudah-mudahan mimpi dalam hati gue gitu kan. Betul. Tiba-tiba gue ngeliat, ini yang terakhir nih bang, ini cerita, ini sudut pandang gue, karena sudut pandang Bani nanti beda lagi bang. Jadi pas gue ketemu Bani yang bener gitu bang, dia lagi tiduran di sebuah pohon besar, dalam keadaan emang basah bang. Gue kesian banget gitu kan,
Si Bani gue bilang, wah ini orang, ini yang benar Bani ini. Karena kan gue ngeliat dia mimisan bang, mimisan doang gitu. Wah gue inget nih, ini Bani yang benar nih, gue bilang kan mimisan. Karena gue pikir, wah si Bani sakit nih ya, karena dia kan tukang minum bang. Takutnya, gue sih berpikirnya yang apa namanya logika aja gitu kan, Bani tukang minum, terus dia mimisan gitu kan. Wah, gue takutnya dia kedinginan, terus dia mimisan gitu kan. Gue bangun, ban, lu bener Bani kan? Iya, dia bilang gitu. Iya, gue bener, tanya Bani gitu. Oh bener nih gitu. Udah sampai situ aja dulu bang ya. Sekarang gue balik lagi sudut pandang Bani. Pas di belokan itu, gua sama Bani itu emang kan setengah meter bang. Cuman Bani saat itu katanya ngeliat cewek bang. Ngeliat cewek nih, yang gue bilang nih, kayak orang bule itu, yang keturunan Jerman ini. Bang, bareng dong kata si cewek ini gitu. Nih sudut pandang Bani yang gue ceritain. Bang, bareng yuk, dia bilang gitu. Emang lu siapa kata Bani? Gue pacarnya King gitu. Oh ya udah bareng dah gitu. Kalau misalkan emang lu bener pacarnya King teman gue. Berarti lu teman gue juga gitu, ya udah bareng dah gitu. Jadi Bani tetap ngeliat kita bang di depan, ngeliat gitu. Gue tuh ada di depan Bani ada gitu, cuman emang nggak ngeliat ke belakang, katanya lempeng aja gitu, nggak nengok-nengok gitu, lempeng aja. Kita tuh ada kata Bani, gitu. Di perjalanan ini tiba-tiba si cewek ini bang berhenti dulu yuk, capek nih gue gitu. Kan Bani apa nyirainnya, ini kan pendaki cewek gitu kan, ya udah gue temenin deh gitu, gue tahu ini jalurnya gitu kan, nggak usah diburu-buru deh gitu, karena kan lu gimana sih bang kalau misalkan anak muda pacaran kan ambek-ambekan gimana sih ya kan, jauh-jauhan gitu kan. Ceweknya itu Bani ngeliat ngerokok, ceweknya pun ngerokok gitu, sama halnya pendaki, cuman ini orang agak-agak bule lah gitu kan, rokok gitu kan ceweknya. Bani juga kasih rokok, nih rokok gua gitu. Pas Bani ngomong yuk nanjak yuk, Bani nguap bang, ngantuk dia bilang itu, ngantuk, ketiduran dia. Bani tuh ketiduran, ini versi Bani ya, ketiduran. Terus singkat cerita Bani dibangunin, bang atas cewek, bang bangun bang gitu kan, ngopi dulu gitu. Ya akhirnya Bani bangun kan, tiba-tiba ada disuruhkan bang. Padahal itu mungkin kemungkinan itu antara pos 1 dan pos 2 kan yang gue bilang tadi, itu nggak jauh bang. Yang dibelokkan itu antara pos 1 pos 2, pokoknya yang tahu pasti tahu dah gitu, yang ada belokan begini dah. Bani nanya, kok gue ada di sini? Iya tadi lu tiduran kata si cewek. Tuh Bang Del katanya yang gendong lu. Emang dalam hati Bani, masa iya gue digendong dari bawah nyampe atas kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin gitu. Nanyalah si Bani, emang si Delnya kemana? No lagi puncak sama King katanya. Nah lu kenapa nggak ikut? Gue nemenin lu gitu kata si cewek ini. Dalam hati Bani nih ngomong dalam hati, suwe gue nggak diajakin gitu kan. Si cewek nyaut bang, emang abang mau kesana? Jadi kayak yang baca gitu bang. Bani ngomong dalam hati, pikirannya kebaca nih mas cewek ini. Masa iyo gue kayak kebaca nih mas cewek ini. Kata Bani, bodo amat gitu kan, bodo amat. Nah si cewek ini cerita bang, di sini nih cerita gitu si ceweknya. Bang, lu gue boleh nggak gue minta tolong? Kata si cewek ini. Lu tolong sampaikan ke King, gue minta maaf ya gitu. Gue tahu, gue salah. Gue tahu, gue nyadar gue selingkuh. Jadi ceweknya itu selingkuh bang. Makanya si King tuh marahan lah gitu sama cewek ini. Jadi si cewek ini ketahuan selingkuh bang. Tolong bilangin ya. Gitu. Kenapa nggak lu yang ngomong aja langsung gitu kan? Bentar lagi gue turun gitu. Udah lama di atas kok, udah setengah jam gitu kan. Enggak bang, gue nggak bisa lama-lama kata cewek gitu. Gue kudu pergi sekarang. Bani nggak bang, mau pergi kemana? Pokoknya udah gitu aja bang. Tolong bilangin King, gue minta maaf. Terus gue titip carrier ini, ntar kasihin ya ke King. Udah begitu doang bang. Gue turun duluan ya bang. Pokoknya gue minta maaf. Udah tuh, dia turun, nguap lagi bang sebari bang. Tidur lagi dia bang, ketiduran lagi. Ketiduran. Nah pas ketiduran itu, nah itu baru ketemu gue bang. Oke paham nih gue. Paham. Ngerti kan bang ya, yang cerita ya? Iya. Jadi itu sudut pandang Bani. Iya, betul. Dari pos 1 ke pos 2 tiba-tiba ada di surga. Ketemu sama si cewek ini, terus nguap lagi. Tiba-tiba dia ada di pohon gede itu kan. Ketemu sama kita kan. Karena ketahuan dia mimisan. Nah, ini Bani yang asli. Beneran gitu ya. Gue bilang Ban ini udah nggak bener Ban. Gue bilang Ban ini yang bener nah, ini yang benernya nih yang bener Ban. Ini udah nggak bener gue bilang. Itu hujan nggak berhenti bang. Ini udah nggak bener bang. Turun ya Ban ya. Iya dah, dia bilang gitu. Ayo turun dah. Baru begini dia, mimisan nggak berhenti bang. Ban lu
Gue bilang lu harus ke dokter deh Ban, lu berhenti deh lu begitu-begituan lo, minum-minum, gue bilang gitu kan. Ya lu juga nggak berhenti, dia bilang gitu. Ya kan gue bilang gue mah rokok aman, gue bilang gitu kan. Nah lu begituan, yang setahu gue kan kalau misalkan tukang minum kan lambung yang kena kan, pecah pembuluh darah bisa jadi lu meninggal lo. Gue pergi begitu, gue bisa nama lu, gue bilang lu berdarah lu sampai sekarang, gue biarin lu gini aja udah, pokoknya nggak digubris mungkin sama dia ya. Turun dari antara pos 1 pos 2, tiba-tiba si Bani dari belakang grubung, jadi kayak yang jatuh Bang, nimpa kita bertiga tuh. Nggak tahu dia bilang gua kesantung apa, gua nggak tahu, dia bilang gitu. Pokoknya gua jatuh, kita bertiga Bang sekarang pingsan. Oke. Bangun balik lagi Bang situ Bang. Gua bilang kok bau kentut amat ya, gua bilang itu bau apaan ya. Pas gua bangun, gua nengok lagi si Bani lagi nungging lagi Bang. Oh, di tenda Lagi Bang gua Bang. Oh, oke, paham nih. Wah gila sih. Dan itu posisi yang sama Bang, si Bani posisinya sama. Dia lagi nungging, dia lagi ngorok kentut. Gue keluar lagi. Gue bilang, gue ada apaan ya? Ini kenapa ya? Gue bilang, ini beneran apa nyata ya? Nyata apa mimpi? Gue bilang. Gue langsung ngepost Bang. Gue nanya, Bang, ini hari apaan ya? Senin. Bener Bang, hari Senin. Harinya bener. Tapi nggak tahu selama sehari itu kemana. Pokoknya yang si penjaga ini ya ngomong, emang semalam nggak jadi? Begitu nanya. Emang semalam nggak jadi nanjak? Ternyata selama sehari cuma di situ. Gue bilang, Bang, semalam hujan gede, gue bilang gitu. No, gue kehujanan semua pada basah. Hujan dari mana? Bintang kelihatan semua kok, dia bilang gitu, kata si orang ini gitu. Gue tahu lu ada di dalam, ngorok aja kedengeran kok. Gue post, gue tahu gue keliling kan, si orang itu keliling gitu, kedengeran kita ada di dalam dan kita lagi ngorok. Nggak ada hujan Bang. Yang gue rasain tuh hujan gede. Kan ketahuan Bang kalau misalkan ada kayak cahaya-cahaya petir gitu kan, ketahuan Bang. Dan itu hujan kerasa kok sama kita, hujan kerasa. Nanyanya enak Bang, emang abang nggak jadi semalam nanjak? Gokil. Ternyata kita dari situ, gue balik lagi Bang ke tenda, gue pegang tuh si tenda kering Bang. Gue ke dalam, gue pegang carrier semua kering, nggak ada yang basah. Semua nggak ada yang basah. Sampai yang punya gue pun bersih. Dalaman. Kamu tuh dalamannya basah. Lembab kali ya. Ya, beda lagi tuh Pak. Nah, terus pas gue udah habis dari pos itu, gue balik lagi ke tenda. Nah, di sinilah gue dengar gitu. Bani ngomong ke si King. Jadi gue cuma sebagai penyimak aja gitu. Jadi gitu King, kata Bani, gue tahu kenapa lu ajak gue ke sini, kata Bani gitu kan. Gue tahu karena si cewek ini yang bilang, katanya dia minta maaf ke lu gitu, karena dia kesalahan dia tuh emang dia akuin dia salah karena dia selingkuh gitu kan. Gue terus pembelaan King sendiri, gue bukan apa-apa Ban. Gue tuh kenapa gue ngejar dia karena gue bener-bener gue pengen nolong dia. Bani balik lagi kan sama Bani. Jadi gue bilangin, gue kasih tau Bang, ini sosok King itu dia orangnya ganteng Bang, ganteng banget asli. Kayak Eki. Bisa dibilang ya. Eki. Oh jauh. Pokoknya ganteng foto Eki deh. Nah, kayak itu Eki. Nanti ada ilustrasinya ya. Ilustrasinya ada Eki. Ilustrasinya ada tuh. Ini orang ganteng Bang. Teman gue ini ganteng. Ya dulu zaman SMA itu kan suka ada majalah, majalah remaja ya. Yang ditempel. Oh iya. Majalah remaja lah gitu kan. Buat apa? Cover boy. Nah, dia sempat ikutan juga. Pokoknya mukanya ganteng deh Bang gitu. Gue bilang, terus Bani bilang, lu ganteng King, lu ganteng, lu bisa nyari cewek apa yang paling cakep pun lu bisa gitu. Bukan semata-mata ini orang bule, bukan. Ini orang bule Bang. Ceweknya ini gitu. Gue tahu ceweknya seperti apa, gue tahu. Ya mungkin bukannya gue nggak tahu, tapi cuman gue nggak bisa bahasa Inggris aja gitu kan. Cuman saat itu Bani emang ngomongnya bahasa Indonesia kebenaran sama si cewek ini gitu kan. Gue tahu dia udah meninggal. Ceweknya padahal meninggal Bang. Meninggalnya di sini, di antara pos 1 dan pos 2. Ternyata si cewek ini emang arwah ya, yang pengen ngembaliin tas aja. Keril itu ya. Karena di dalam tas itu ada yang berharganya. Bukan tasnya Bang, tapi isi dalamnya. Isinya? Yaitu diari. Dari dalam. Dia nyari itu diarinya. Jadi diari itu bener-bener, kenapa si King ini kekeh pengen ke gede, karena untuk nyari diari ini. Diari itu. Hilangnya di situ, di antara pos 1 dan pos 2. Oke. Gitu. Kenapa? Jadi ya itu Bani yang jadi perantara di si cewek ini. Karena kan si King kan biasa aja kan.
nggak bisa ngeliat apa-apa. Yang kita tahu ternyata endingnya ternyata kenapa si King ini ngajakin gua sama Bani gitu. Karena si King sebelum ngajakin gua seminggu berturut-turut dia dimimpiin sama si cewek ini, disuruh naik ke atas. Dan itu harus si Bani diajak. Karena King juga kan kenal Bani. Bani harus diajak. Berarti kayak Bang Bani itu untuk pelantara ya? Betul. Ya gak sih? Seperti itu. Nyampein pesan gitu. Tapi itu nyata loh Bang, itu ketemu itu si Carrier itu. Dan itu ya gua sih nggak tahu ya, itu kan urusan si King ya. Gitu kan. Tapi yang jelas King jujur saat itu udahnya tuh King jujur kalau gua tuh emang nyari diary ini di dalamnya. Dalam mimpi pun ya ini gua harus ngambil si tas ini, dan itu isinya yang paling berharga di antara mereka berdua. Ya cinta SMA ya, cinta anak muda zaman kan dulu. Ya, zaman dulu pasti surat di buku itu tulis. Ya, itu diary gitu kan. Hari ini jalan gini. Zaman dulu. Nah, singkat cerita, udah sekarang King, gue cuman bisa sampai sini aja. Kata Bani itu kan. Gua tahu semua sejarah lo. Cuman gua nggak berani ngapa-ngapain nih bawa nih tas lo. Gua nggak megang, gua nggak bongkar, gua apa-apa. Pokoknya gua pas bangun tidur kirain gua di tengah, nggak taunya tas ada di situ. Tasnya nyata Bang, itu ada gitu. Gue bilang ya udah deh, turun deh. Udah nggak benar gua bilang. Akhirnya ya ending cerita gua anterin si King ke terminal, dia pulang. Terus gua anterin Bani ke rumahnya gitu. Barulah gua dicerita Bang. Di sini gua taunya orang ganteng Bang. Gua zaman SMA Bang, gua sama dia, gua tahu banyak banget cewek yang ngejar-ngejar dia Bang. Tapi dia kenapa ngejar-ngejar si cewek ini? Yang mungkin karena keturunan itu kali ya, luar negeri Perancis. Kenapa dia ngejar-ngejar? Padahal dia tahu Bang, dia udah ketahuan Bang selingkuh. Kenapa tetap dikejar-kejar? Emang cinta itu buta Bang. Yes. Jadi melo nih. Padahal dia ketahuan selingkuh Bang. Iya. Tapi dia alasan si King ini, gue pengen nolong dia gitu. Supaya udah lu sama gua gitu, lu udah nggak usah selingkuh lagi. Tapi sebenarnya bukan selingkuhnya Bang yang dipikirin. Tapi kalau misalkan boleh ditayangin ya nanti ya, dia selingkuhnya sama cewek lagi Bang. Bubar. Serius Bang? Gitu. Wow. Kalau boleh ditayangin lagi ya, ini cewek itu lesbian Bang. Makanya si Eki seganteng-gantengnya dia, kenapa dia ngejar si cewek ini? Bukan King Bang. Oh ya, si Eki King. dan Ki. Gitu. Kenapa si King ngejar-ngejar si cewek ini? Si King punya niat baik untuk udah lu jangan begini. Ngelurusin. Lurus lu harus suka sama laki. Jangan lu suka sama cewek lagi. Lu kan cewek. Jadi si cewek ini lesbian Bang, ditolongin sama si King. Itu niat King ya gitu. Cowok banget. Pengen tahu meninggalnya kenapa Bang? Jadi di si cewek ini tuh kenapa ini susah Bang, ini susah si cewek ini disadarin ya. Ini cewek ini dia bikin perjanjian darah Bang. Jadi di antara kedua masing-masing tuh kayak, gua nggak ngerti deh Bang kayak gimana, pokoknya dibikin perjanjian darah antara darah si ini dan darah si ini. Nah Bang, yang cewek-cewek itu. Oke. Kalau lu mati, gue juga harus mati. Gua ngeliat sendiri Bang saat itu Bang, waktu dia kemasukannya kayak gimana. Jadi si cewek ini kalau misalkan deket si King, itu bawaannya pengen balik Bang. Alasannya apa? Gue dimarahin, gue nggak boleh deket sama laki, itu saat masih hidup Bang. Pengen tahu temennya yang meninggal itu nabrakin diri Bang ke kereta. Di tahun yang sama nggak sih Bang? Hah? Di tahun yang sama nggak? Di tahun yang sama. 2003. Dan itu pokoknya lu harus mati, lu mati gue juga harus mati, gue mati juga harus mati. Itu perjanjiannya. Dan itu kebetulan Bang, meninggalnya dia nabrakin kereta itu di belakang rumah Bani. Makanya Bani disuruh untuk datang ke sono. Ke Gede. Oke. Itu ngambil tas itu. Oke. Maksudnya untuk jadi perantara ya? Iya, perantara. Itu tragis nyampein banget, pesan Bang. ya? Nyampein pesan. Ya akhirnya gue tahu pokoknya kenapa King ngajakin gue ke atas, karena untuk ngambil barang ini. Udahlah, gue pikir udah gitu kan, yang penting gue udah nolong lu King. Udah ya, jangan ganggu gue lagi, jangan seperti ini lagi. Kenapa lu nggak jujur dari awal kan?
kalau lu nyari tas ini, gue kesian si Baninya bang, maksud gue. Iya betul. Gue sampai di teror masalah siapa bang, kepala bang. Kepala Bani, teman gue sendiri bang. Gimana nggak? Sekarang gue ngeliat sedih. Sebut takut iya. Ini teman gue bang, kepala doang gue pegang. Sedih ya. Gue nggak bisa dah nyeritain perasaan gue saat gue megang kepala teman gue sendiri dan itu copot. Lu di situ bang. Nih kepala gue. Gue balik lagi. Gue balik deh. Gue balik lagi deh. Bayangin bang seperti itu. Gue ngalaminnya seperti itu. Berarti kayak susah untuk diungkapin dari kata-kata ketika pas kejadian itu bang. Yang maksudnya yang pala dipegang pala temen jebret kayak sedih. Iya. Takut iya. Takut iya. Orang ya pasti orang manusiawi lah. Takut gitu. mah. Buset ya bang. Pas kejadian bang itu gue benar-benar gue disebut sedih. Ada sebut takut. Iya ada. Semua badan ngerasa kaku gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu kan. Udahlah itu. N. Gue baliklah ke rumah Bani. Gue nganterin rumah Bani. Nggak taunya Maya datang tuh. Ban, nih ada surat. Maya ngomong, wih set, Bani dapat surat cinta. Zaman dulu bang ya, zaman dulu kan kalau misalkan kita pacaran tuh selain dari telepon umum kan pakai surat cinta. Pakai pantun ya. San. 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Ya, zamannya tuh. Kalau misalkan yang ini ya, yang ngalamin, tak tahu nih. Zaman surat-suratan kan. Main dilihatin sama dia. Ban, lu dapat surat cinta. Saya demak. Gue dapat apa? Bani dapat cewek dari mana gitu kan? Yang rendah deh Bani. Kalau misalkan, ceweknya cakep kata emaknya gitu. Cewek kayak orang luar katanya, kayak orang bule. Diam tuh si Bani. Terus ngasihin surat ini. Dibuka bang, duit bang. Amplop, bukan surat cinta. Yang ngasih ini almarhum. Persis yang diomongin sama emaknya. Mungkin ngasih reward buat Bani ini. Cepat terima kasih. Mungkin seperti itu. Karena emaknya ngomong persis mirip. Ceweknya kayak gimana mak? Gitu kata Bani kan. Pokoknya bule-bule gitu kayak orang Jerman gitu. Dikasih ciri-ciri ceweknya mirip. Kan gue ngeliat emaknya ngomong apa. Terus gue, mak rambutnya gini ya. Terus giginya agak kayak ada gingsul ya, gitu kan. Betul terus. Iya terus gitu. Iya benar mak. Nih. Tiba-tiba langsung dicomot sama mamanya. Masukin ke kutangnya. Buset teman, dia bilang. Ma, lu kemarin Panji, Bani dimarah-marahin kan. Iya. Sendok hilang, Bani yang dimarah-marahin, giliran duit dicomot, katanya begitu kata mamanya. Gue tawa gue gitu kan. Tiba-tiba temennya Bani datang. Ngasih duit ke Bani. Mamanya nggak tahu. Mamanya kan udah ke dalam ngambil duit. Di kutang kan. Mamanya masuk ke dalam tuh kan. Gue bilang, Ban, gue apes banget sama lu Ban. Sekarang dapat duit, tapi dia ambil duit bener bang. Banyak duit gue patah. Bukan, asli itu duitnya bang. Terus semuanya ke dalam, datang nih temennya ngasih duit lagi ke Ani. Tahu nggak bang yang dikerok kodok? Tembus bang tuh. 678. 456. Oh, 456. Kalau nggak salah dia dapat hampir gede ya saat itu 3 juta lebih. Wow. Gitu bang ceritanya. Jadi rezekinya ada mulu dah Bani dah saat itu ya. Udah dapat duit dari almarhum, terus dapat uang togel itulah. Gitu. Beliin lagi sama dia tuh bang. Nokep lagi. Cabut emak gue biar nggak tahu gitu kan. Cabut. Gue begini lagi gue sama dia. Begitu bang, gue begitu mulu gue sama dia gitu. Ya tapi intinya dari cerita ini ya ini Bani disuruh jadi perantara untuk mengembalikan sang tas. Udah begitu. Dan ini gue kenal bang. Ceweknya dua-duanya gue kenal. Karena kan gue dari SMA sama dia. Gue tahu nih dia pacaran seperti apa. Dan gue tahu dia lesbi itu gue tahu. Karena nggak sadar-sadar aja, akhirnya bunuh diri. Satu bunuh diri, satu ngilang. Gue nggak tahu deh sih pokoknya. Hanya Bani yang tahu sebenarnya cerita ini. Kenapa dia meninggal kenapa dia ngilang di Gede. Kalau nggak salah sih, boleh jadi nggak bang? Ini terakhir ya. Gantung diri. Di Gunung Gede? Ya. Kalau nggak salah ya, tapi gue takut salah, tapi meninggal gantung diri. Dan itu jasadnya nggak ada bang, hanya carrier aja yang ada. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Del nih ketika saat itu tahun 2003 naik gunung lagi bang ya. Iya. Saat itu naik gunung Gede.
bersama si Bani lagi, dan satu rekannya yang baru diceritakan itu adalah King itu kan. Nah, jujur lagi gue dibikin terkejut. Aneh. Lagi otak gue suruh mikir. Ya kan, Bang? Yeah. Karena bener-bener semua yang podcast ini bener-bener nggak ada briefing sama sekali sama gue. Yeah, betul. Paling sama si Yonan gitu kan, dan kita nggak ada namanya nanti cerita apa nih, oh ceritain Yeah. oh nanti begini, nggak ada No gitu. script. No skenario, Yeah. bener-bener ngalir gitu kan. Flow. Nah, jadi spontanitas juga ya udah spontanitas, bener-bener spontanitas, bukan di apa namanya, Bikin-bikin gimmick gitu. Ya, gimmick nggak ada gimmick asli oke. semua. Normal semua. Jadi ternyata kirain gue memang pendaki si cewek ini, kirain gue itu ikutan. Kirain gue itu ikutan, itu satu. Karena si cewek ini, maaf nih Bang, gue potong bentar. Karena cewek ini bilang ke Bani tuh, emang dia udah janjian sebelumnya sama King ini di tempat itu. Dan dia ngeliat kita Bang, ngeliat gue sama King tuh ada di depan dia. Oke. Ya, paham. Ya. Oke. Nah, ternyata gimana ya? Di balik itu semua memang punya pesan Abang ya, untuk kita semua ya, gitu kan, terutama yang, mohon maaf, cewek yang masih belok, gitu kan. Semua kan punya takdir pasangannya masing-masing. Udah dia ada surat apa lupa pokoknya ini nah tentang pasangan berhidup, pasangan itu. Tuh suratnya Ami, cari Mi. Lupa Mi, suratnya Mi. Pokoknya ya laki-laki pasti sama perempuan. Betul. Ini sama ini gitu. Tapi ini kenapa kok kita bukan ngomongin almarhum Bang, cuma ngingetin gitu maksudnya. Apa namanya, pelajaran gitu teman-teman semua. Udahlah yang normal-normal aja gitu kan. Terus juga yang tadi kejadian ya si Bani dulu Bang yang masuk rock and roll, sama sering dengerin lagu of course apa tuh Bang? Till death do us part. Till death do us part. What lion of course baby. Nah. Pokoknya, tapi dia mah lebih ke Bon Jovi sih Bang. Oh, Bon Jovi. Oh, lebih ke Bon Jovi. Don't let me down. Don't let me down. Oh, itu ya, bukan. Oh, itu The Beatles semua. Oke, dia suka emang rock and roll dari dulu Bang ya? Emang dia emang jiwa rock and roll tuh sampai sekarang nggak tahu tuh Bang. Kalau nggak salah, gue terakhir tuh hampir 2018 deh Bang. 18. Pokoknya gue terakhir yang gue tahu tuh dia jadi pelukis Bang. Oh, pelukis. Itu sekitar tahun 2018. 2018. 2017 lah. Oke, pokoknya kita ambil kesimpulan 2017 lah misalkan ya. 2017. Nah, dari 2017 itu sampai 2022 Bang. Apa sudah kontak-kontakan? Justru lost kontak Bang. Nih mohon maaf nih ya, gue kasih tahu nih ya, Bani tuh nggak pegang handphone Bang. Oh, gitu. Berarti bisa dibilang kalau ngelukis tuh seniman Bang ya? Seniman asli, dia mah udah fokus banget. Kalau misalkan seni nggak ada yang namanya gadget nih. Bukannya nggak mau Bang, bukannya nggak mau, tapi dia nggak mau diganggu gitu dengan kegiatan dia gitu. Bahkan yang gue bilang tadi kan, kalau misalkan dia recording aja nggak mau diganggu. Dalam studio udah diem dia. Gitu. Berarti sejati seniman karya. Waduh, dia bener-bener lawas ya, asli lawas. Coba misalkan, semoga nih Bang Bani nonton nih Bang. Mudah-mudahan. Misalkan Kang gitu, Bang Bani nonton, langsung aja tuh DM IG kita gitu kan. Mangga, iya betul. Maksudnya bukan untuk bercerita, tapi kita pertemukan lagi. Iya, maksudnya silaturahmi Bang. Silaturahmi. Gua kangen banget Bang. Kan gitu Sumpah, Bang. Gua kangen banget. Untuk mempertali silaturahmi. Betul. Semoga aja nih Bang Bani ya. Tuh misalkan nonton juga dan belum ada kesempatan untuk bertemu dengan Bang Del, terus King dan lain sebagainya. Ya semoga Bang Bani sehat selalu. Amin, dan terus berkarya untuk melukis kan gitu Bang ya. Oke. Nah, gini Bang. Gue masih ada tanda tanya sebenarnya ini di buku itu. Buku itu mungkin rahasia si King sama situ ya. Karena si Bang Bani pun cuma nyerain ransel dan ranselnya nggak dibongkar. Nggak berani lah. Dia juga punya tata krama Bang. Dia juga ngerti. Dia nggak mau gitu. Ada ternyata masih ada loh Bang Bani loh. Walaupun Bang ya, maaf ya, walaupun dia suka minum kan gitu Bang ya bahasanya, tapi dia tahu tentang adab. Oh ini bukan hak gua, dikasih amanah suruh sampein, gue sampein tanpa kebuka dikit pun. Tanpa. Gokil sih. Salut. Udah gokil, hoki lagi Bang. Ya kebetulan kalau nggak salah sih ada sih, maksudnya uang di dalam carrier itu pasti ada Bang. Pasti ada. Temen tetap Bani sekali lagi Bang ya. Dia jangankan untuk berpikiran untuk bongkar ya, ngambil gitu, bongkar aja enggak. Oke. Yang pasti kalau bisa dibilang
kalau buku catatan, kita bilang catatan apa ya? Buku catatan itu berharga, pasti ada pesan yang ditulis oleh cewek ini untuk si King. Iya. Kan gitu artinya ya? Sih begitu, karena kan King yang tadi gue bilang kan, King tuh seminggu berturut-turut, sebelum SMS gue bang, seminggu berturut-turut tuh dimimpiin. Tapi si Bang King, gak ada Bang King ya, King aja. King. Si King ini kayak ketika naik gunung itu nggak bilang nih ke Bang Dul, Bang Dul itu, Bang Dul, pleset mulu kan, efek malam, udah jam malam, Bang Dul ketawa, Bang Dul ini, ya temenin gue yuk buat nemuin ini, nggak cuma sebatas naik gunung gede. Enggak, masalahnya bukan sebenarnya gini, gue nggak nyalin King gitu, karena dia juga nggak tahu bang. Karena kan pokoknya King disuruh kesono aja begitu. Tapi nggak tahu apa di situ. Pokoknya di mimpinya, pokoknya lu kesini gitu. Oke. Dan semoga yang dua almarhum ini bangnya masih temannya amin. Bang Dele juga tenang, ya. Semoga tenang di alam sana lah ya, gitu amin, kan. Amin. Yang pasti namanya kalau katanya sih bang, kalau ada orang yang meninggal terus ada pesan yang belum sampai tuh kayaknya masih terus-terusan gitu. Ya, guys, dan gue yang bikin sebenarnya gue juga belum ketemu lagi nih sama King gitu. Terakhir kapan? Terakhir udah lama juga, ini sama kayak Bani soalnya. Tahun 2017-2018. Kalau nggak salah yang gue tahu tuh dia di Sukabumi. Dia di Sukabumi sama orang tuanya. Jadi kayak petani bunga kalau nggak salah. Bunga. Kayak bunga-bunga gitu, tanaman. Itu terakhir yang gue tahu. Itu yang terakhir gue tahu. Terakhir itu tahu. Dan ini juga semoga Bang King ini nonton juga nih bang, gitu kan. Dan misalnya nonton, biar ketemu lagi langsung aja hubungin IG kita gitu kan, biar kita pertemukan, bukan untuk podcast. Nah, sekali lagi bukan untuk kepentingan podcast, silaturahmi gitu kan. Betul. Dan misalkan Bang King ini belum ada waktu, semoga Bang King dan juga Bang Bani sehat selalu. Dan yang terakhir gue dengar pun dia juga pergi bang ke Jerman terakhir. Nggak di sini juga gitu, nggak di Sukabumi juga. Sampai tahu YouTube. Mudah-mudahan di Jerman ya. Di Jerman gitu kan, go internasional. Amin. Trending 1. Amin gitu kan. Nah, oke bang. Terus kayak gimana ya, si Bani ini memang wataknya emang dari dulu seperti itu bang. Maksud dalam artian dia tetap positive vibe. Ya. Positive vibe kan beda tuh ya. Tetap dia. Ini jarang-jarang loh bang, ketika ada orang yang memang punya ciri khasnya sampai selama itu. Biasanya akan luntur dengan sendirinya tuh. Misalkan dari nggak rock and roll jadi nggak rock and roll. Misalkan wataknya selengean. Jadi jarang loh kayak gitu loh. Tapi ini emang jadi kayak branding gue kayak gini, tapi ingat gue punya adab loh. Gokil sih itu. Jadi ini mohon maaf nih, Bani tuh orangnya nggak pernah sekolah bang. Nih gue bukan nih bang. Bani orangnya nggak sekolah. Dia nggak punya pendidikan tinggi, tapi dia jaga amanat orang tuanya bang. Yang tadi gue bilang dari awal kan, dia bener-bener ke orang tuanya tuh nurut bang, gitu. Kata orang tuanya gini-gini, jadi keserap sama dia ya, sama dia. Jangan sampai dia jahat sama orang, terus ya gitulah, misalkan klepto segala macam enggak bang. Luar biasa bang. Solidaritasnya gila bang. Gokil loh gitu loh. Ini kalau boleh diulang nggak sih? Boleh. Kenapa Bani nungging? Kenapa sih? Tidur. Jadi dia bukannya semata-mata dia nungging bang. Apa tuh? Dia kalau misalkan dia selonjoran nih bang, ditarik katanya, ada yang narik. Makanya nungging. Makanya dia nungging. Tapi nungging sih nggak gitu juga bang, silitnya tuh kuat. Itu kan. Dia bilang itu saking ketakutannya gue ketakutan gue. Dia bilang itu masa gue juga takut kentut ya. Maksudnya dia selonjoran, ditarik lagi selonjoran, ditarik lagi gitu kan, kentut makanya dia bang. Tarik. Nekuk. Tapi emang sebenarnya kayaknya dia sengaja bang. Sengaja tuh, biar sekalian lah gitu. Bisa jadi ya biar untuk memperkeruh. Betul. Nggak memperkeruh keadaan gitu kan saat itu bang. Tapi yang bener-bener tanya-tanya besar emang Bang Del juga nggak bisa menjelaskan kalau memang ternyata semalam itu ternyata di situ di tenda. Ya kan bang, tenda kan tuh. Dan itu selalu mimisan. Mimisan kenapa bang? Kenapa? Dia bukan semata-mata, kata orang ya, yang tadi gue bilang itu kan, orang mimisan, orang yang peminum itu kan pasti mimisan, darah, pembuluh darah pecah. Gue bilang, ini orang, emang Bani jarang mandi pagi gitu kan? Bukan bang. Jadi dia kalau ngalamin hal gaib seperti itu, dia mimisan. Yang pertama kan dia ketemu Bahun itu, pulangnya kan ketahuan emak, nih mehong, terus mimisan.
Ternyata itu bang, dia kalau misalkan ketemu begituan dia mimisan. Mimisan. Mau berarti indikator sama Bang Bani enak bang. Aman kan nih? Jadi kayak alat mendeteksi bang, masukin ruangan. Iya. Mimisan sampai kagak nih, mimisan. Wah jangan diserem. Iya makanya gue taunya begitu bang. Nih kenapa gue ketemu pas Bani yang Bani beneran. Yang beneran nih tidur. Mimisan itu. Karena berarti Bani ada mimisan. Something nih yang dialami Bang Bani. Karena indikator itu. Gue kenal nih Bani lagi mimisan nih. Oh dia berarti lagi ngalamin hal gaib nih gitu. Yang mimisan tuh bukan berarti gue bilang bang ini orang masih ada bang Bani itu. Cuman emang gue nggak pernah ketemu aja ya. Gue nggak pernah ketemu tapi dia alhamdulillah sekarang ada. Masih ada. Oke Bang Del, karena udah kepanjangan kepanjangan nih sebenarnya nggak kepanjangan sih gitu kan. Oke Bang, sekali lagi terima kasih banyak ya Bang. Siap. Udah bercerita kedua kalinya. Tentunya tadi sama hal yang pertama kali cerita bikin gue nggak bisa nebak alur. Bikin gue kayak, mohon maaf, kayak orang bego. nebak alur gitu kan. Apa nih meleset terus gitu kan. Oke Bang, sebelum ditutup dong Bang, punya pesan nggak sih Bang untuk teman-teman semua, atau mungkin mengingatkan lah Bang ya untuk teman-teman semua yang mungkin tak naik gunung, entah itu mungkin yang sedang menjalani sebuah hubungan, entah itu menjalani sebuah pertemanan gitu loh Bang. Kalau dari gue sih balik lagi ke pendaki ya, karena segmen kita pendaki. Ya minimal itu Bang, gue diganggu karena gue pengen ngambil Edelweiss. Ya kan, terus gue beginian kan di atas gunung. Kalau Bani sendiri kan justru kan yang sebelumnya gue cerita itu Bang, Bani itu kalau misalkan ngeliat yang bagus, gue jelek. Kalau misalkan gue jelek, Bani bagus gitu. Seperti itu gitu. Bani kan saat itu kan nggak ditampakin yang jelek Bang saat naik gunung. Ketemu cewek itu doang kan. Wujudnya sama. Tanpa ada hal-hal yang lain. Bule aja pokoknya. Keturunan gitu kan. Berarti kan gue yang jelek Bang gitu kan. Bani yang gitu, terus mimisan gitu kan. Ternyata mimisan tuh pengaruh dia mengalami hal gaib gitu kan. Ya intinya sih satu Bang ya. Pertama, jangan punya niat hal jelek ya, hal jelek satu itu. Terus jangan bawa minuman keras buat para pendaki ya. Terus jangan buang sampah sembarangan. Balik lagi Bang nih sama gua nih Bang. Lu tahu nggak Bang yang nih pas gua abis hujan gede, pas masuk hujan gede. Terus kita masak mie, kan bikin kopi. Kan Bani airnya kan habis. Kan Bani ngambil air. Iya ke bawah. Itu pas kita sebelum balik gue tanya, Bang mau ngopi dulu nggak? Ya, gue ke situ Bang, ke tempat yang dia ngambil air. Ya itu yang gue ceritain itu Bang. Pas gue nengok, diginiin lagi sama gue. Apa sih Bang? Tai. Air. Gue bilang, Ban, kita ngopi pakai air apaan Ban? Gue bilang. Itu di situ katanya. Gue bilang, sini deh Ban, gue tarik. Lu suwe bener lo sama gue lo. Lu lihat lo. Gue bilang, itu air apaan? Gue bilang. Nah itu Bang yang cerita yang pertama. Gue ngalamin yang gue ngopi rasa air tai. Itu terakhir. Wah, itu nggak adab banget sih Bang ya. Kan pasti beda dong Bang. Air tai gitu kan sama air tai hewan. Iya, sepet-sepet dikit, tapi itu momen yang luar biasa Bang. Lo percuma lo kopi Bakstar, ya kan? Lo cuma kopi nggak punya kenangan, lo punya percuma kopi nggak punya janji, gue dong ngopi tai, gitu kan? Jangan. Itu mah gue nggak sengaja, asli emang nggak sengaja gue mau Bani. Kan gue yang nyuruh kan Bani, cuma pakai senter warna orange, ya nyaru aja, udah enak aja. Gue pagi-paginya gue pengen ngopi gitu kan, kelar nanya kan sebelum pulang ke rumah. Gue ke situ gitu kan, Bang ngambil air mana sebelah situ dia bilang gitu. Gue bilang masih ini deh Bang. Apaan tuh? Balik gue langsung. Tadi apa Bang? Setan lu Bang. Apaan tuh Bang? Kalau zaman sekarang apaan? Gue bilang, lu rese lu Ban sama gue Ban. Tapi enakan dia bilang gitu Bang. Tapi enakan, lu minum gue minum dia bilang gitu. Kesal cuma sesaat, tapi bukan untuk ngebubarin pertemanan rasa pertemanan. Enggak sih, tapi justru sekarang jadi ketawa Bang. Tuh, jadi ketawa gitu. Cuman kita balik lagi Bang, janganlah gitu kalau buat para pendaki ya. Sekarang binatang aja ngegali kok. Apa sih susahnya ngegali? Betul, apa susahnya ngegali? Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Del ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki gunung atau mau nyeduh kopi. Kopi rasa tai. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih lagi. Siap Bang Del. Alhamdulillah. Bungkus.